Pernah nggak kamu ngerasa jijik atau takut sama sesuatu, tapi sekaligus sadar kalau itu bagian dari diri kita juga. Misalnya nih, darah. Atau kita ngebayangin kalau kita mati itu gimana. Perasaan inilah yang disebut dengan abjeksi. Sekarang kita belajar tentang teori dari seorang filsuf perempuan asal Prancis namanya Julia Kristeva. Lewat konsep abjeksi inilah, Kristeva itu mengajak kita berpikir ulang soal siapa kita sebagai manusia, soal hubungan pikiran dan tubuh. Nah, Kristeva ini dia seorang pemikir psikoanalisa dan dia itu dikenal dengan pemikirannya yang menggabungkan antara bahasa, tubuh, psikologi, dan juga budaya. Beberapa karya pentingnya itu antara lain adalah Powers of Horror dan juga Strangers to Ourselves. Nah, dari sinilah muncul gagasan-gagasan unik tentang identitas manusia yang ternyata gak sesederhana yang kita pikir. Nah, kita masuk nih ke konsep abjeksi. Teori ini menjelaskan momen ketika tubuh dan pikiran kita terguncang oleh sesuatu yang ada di batas, gitu ya. Mayat, darah, atau kotoran, semua itu ngebuat kita ngerasa jijik, ngerasa takut, karena mereka mengaburkan nih batas antara apa yang kita anggap diri kita dan bukan diri kita. Bagian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, kalau kita tarik ke problem klasik filsafat gitu ya, yaitu problem mind and body, apakah pikiran dan tubuh itu terpisah atau menyatu? Nah, Kristeva ini seakan-akan dia memberi jawaban lain. Pikiran kita tidak pernah bisa lepas dari tubuh. Justru lewat tubuh, lewat rasa jijik, lewat takut, atau bahkan trauma, identitas kita terbentuk. Jadi tubuh itu bukan sekedar wadah pikiran, tapi ikut menyusun siapa kita. Nah, Kristeva ini juga mengatakan, kita semua sebenarnya adalah orang asing bagi diri kita sendiri. Ada bagian dalam diri yang tidak pernah bisa sepenuhnya kita pahami. Kalau filsafat manusia klasik itu sering bicara soal rasionalitas, kebebasan, atau eksistensi, Kristeva mengingatkan bahwa identitas manusia itu rapuh. Kita selalu hidup dalam ketegangan antara yang rasional dan tidak rasional, antara pikiran dan tubuh, antara yang kita kenal dan yang kita anggap asing dalam tubuh kita. Kenapa sih teori ini penting? Nah, karena dengan memahami diri sebagai makhluk yang rapuh, yang terbuka, mudah terkena trauma, dan banyak hal-hal yang mungkin kita anggap asing dalam diri kita bisa lebih menerima perbedaan. Dalam level personal nih, kita bisa menerima bahwa trauma, rasa takut, atau rasa jijik itu bagian dari manusia. Dan dalam level sosial, kita bisa menerima keberadaan orang asing, pemikiran yang berbeda, orang dengan latar belakang yang berbeda gitu, orang dengan suku yang berbeda gitu, mereka yang berbeda dan kita anggap bukan bagian dari dunia kita itu, yang gak harus kita singkirkan dong gitu kan. Kita bisa hidup berdampingan. Nah, disinilah Kristeva itu menambahkan lapisan baru pada filsafat manusia. Ya, kalau kita pernah baca tentang Plato atau Descartes gitu, yang nanti kita bahas di video lain, mereka bicara tentang perbedaan jiwa dan raga. Nah, ada juga Sartre yang pernah kita bahas, membahas eksistensi dan kebebasan. Nah, Kristeva itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang rapuh, tidak utuh, penuh retakan, tapi disitulah letak kemanusiaan. Nah, akhirnya Kristeva mengajarkan bahwa manusia itu bukan sekedar pikiran murni atau tubuh biologis, tapi juga makhluk yang terganggu oleh yang asing, baik dari luar ataupun yang dalam. Nah, dan mungkin ya, dengan menerima keasingan itu, kita bisa jadi lebih damai, baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan sesama. Jadi gak usah takut saat kita melihat ataupun merasakan sesuatu yang asing. Itu hal yang normal untuk manusia. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya.